Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak unggul sementara di pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Namun penghitungan suara manual masih terus berlangsung. Langsung saja kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora. Selamat siang Kanza, bagaimana penghitungan suara Pilkada Jawa Timur? Apakah kans Tri Risma hari ini dan Luluk Nur Hamidah masih terbuka? Halo, selamat siang Maggie. Hingga hari ini sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil hitung cepat dan sejumlah lembaga survei itu diantaranya adalah Carta Politika yang menunjukkan hasil bahwa pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak ini paling unggul dibandingkan pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Adapun untuk pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Emil ini meraih angka 57,23%, disusul pasangan calon nomor urut 3, Risma Gushans dengan angka 34,61%, dan pasangan calon nomor urut 1 Luluk Lukman dengan angka 8,16%. Ini sekali lagi masih hasil sementara yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei dan suara yang masuk sudah dinyatakan 100%. Tapi kita tidak bisa kemudian mempercayai begitu saja hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei karena kita harus tahu bahwa ada margin error di sana. Dan sampai sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur ini tentu saja masih melakukan penghitungan suara maupun rekapitulasi secara berjenjang, dan kali ini saya berada di data center KPU Jawa Timur yang berada di lantai 23 salah satu hotel berbintang 5 di Surabaya Pusat, di mana Maggie aktivitas di sini adalah sedang melakukan validasi data kemudian yang masuk dalam aplikasi Sirekap KPU atau KPU Provinsi Jawa Timur. Nah, data terbaru ini kalau saya baca per jam 11 siang pada hari ini progres dari dokumen C hasil yang sudah masuk adalah mencapai 99,59%. Artinya sisa sedikit saja untuk kemudian bisa mencapai 100%. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemudian progres dari dokumen C hasil, kemudian bagaimana nanti upaya dari KPU Jatim untuk mengejar sisa dari publikasi atau upload dari dokumen C hasil ini, saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan Khairul Umam. Pak Umam, selamat siang. Ini menarik sekali Pak, sisanya tinggal sedikit saja. Nah, mungkin ada kendala Pak atau kapan ini target rampung? Ya, jadi kan kalau hari ini kan tinggal 0,41 ya. Jadi mungkin nanti kalau ini kan rekapitulasinya berjalan di tingkat PPK. Mulai kemarin sudah ada proses rekapitulasi tingkat PPK. Nah, dimungkinkan di salah satu TPS di PPK itu ada data C hasil yang belum terunggah. Ada beberapa penyebab sebenarnya. Jadi karena ada sinyalnya yang error, kemudian ada persoalan teknis yang lain. Tapi kalau ada juga yang misalnya karena batal publikasi itu karena aritmatikanya tidak terbaca, kemudian kualitas fotonya itu juga buruk sehingga tidak bisa dibaca. Nah, itu nanti akan dilakukan di proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Nah, ini kan masih berlangsung dan sangat mungkin nanti sisa itu insya Allah terakhir itu kan kalau rekapitulasinya tanggal 6 di tingkat kabupaten kota. Nah, tapi kita berharap sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten datanya sudah masuk semua. Sehingga nanti pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi kita semuanya sudah clear, sudah masuk semua datanya. Bagaimana mengatasi kendala tadi Pak, misalnya karena jaringan atau mungkin ada foto yang kurang sesuai begitu? Iya, jadi itu akan di-upload ulang di tingkat PPK. Jadi misalnya ada yang gagal ya. Nah, nanti pada saat rekapitulasi, karena posisi data itu kan C hasilnya kan sudah ada di kotak kan, nggak mungkin dibuka lagi untuk kemudian cari sinyal kan nggak mungkin. Karena itu sudah ada di kotak, kemudian itu bergeser pada saat rekapitulasi, kotak itu kan dibuka. Nah, pada saat itu C hasilnya kan ada ketentuan dibuka, ditempel. Nah, pada saat itu di kesempatan pertama itu teman-teman PPK melakukan unggah. Mana C hasil TPS berapa yang belum terunggah itu segera diunggah. Nah, ini buktinya kan kemarin ada pergeseran kan tanggal 27 kita selesai penghitungan. Dan itu berhenti di situ karena ada beberapa kendala, kemudian besoknya tanggal 28 proses rekapitulasi data masuk lagi. Itu artinya proses yang dilakukan PPK di tingkat kecamatan itu berjalan.
Ya. Proses masih terus berjalan, Pak. Publik ingin tahu nih bagaimana sih teknis rekapitulasi secara berjenjang ya. Karena kalau sekarang publik kan hanya bisa mengetahui hasil penghitungan dari hasil hitung cepat lembaga survei. Tapi kalau lihat website KPU, wah belum ada nih hasilnya. Jadi hanya progres ya hasil saja. Nah itu bisa disampaikan, Pak. Iya, jadi kalau soal hasil, ya kita berharap pihak-pihak ini bisa sabar lah kira-kira itu ya. Sabar menunggu hasil secara resmi yang nanti akan dirilis oleh KPU. Karena kan proses rekapitulasinya tentu kita lakukan secara berjenjang. Jadi kita juga tidak ada perintah untuk melakukan ini publikasi, apalagi quick count atau real count ya. Real count yang dimaksud di banyak pihak itu kalau di KPU ya penghitungan kemudian rekapitulasi sampai nanti tingkat provinsi untuk gubernur. Kalau nanti yang tingkat kabupaten kota di Pilbub atau Pilwali berhenti di kabupaten kota. Nah dari situ nanti baru itu pun juga kita minta semua pihak bersabar. Kenapa? Karena akan ada pengumuman dan penetapan secara resmi yang dilakukan oleh KPU. Mana kemudian berapanya itu nanti akan disampaikan. Jadi harus bersabar ya. Terima kasih Pak Khairul Umam atas waktunya, dan ini juga menjadi edukasi ya untuk seluruh masyarakat Indonesia harus bersabar untuk menunggu hasil resmi yang akan dirilis oleh KPU. Pun demikian tidak mempercayai laman-laman selain di laman resmi KPU terkait hasil resmi nanti yang akan disampaikan oleh KPU. Dan Maggie, yang menjadi menarik jika tadi Anda bertanya bagaimana tentang kans dari paslon nomor urut 1 dan 3 di Pilkada Jawa Timur, ini tentu masih dinamis karena penghitungan suara maupun rekapitulasi ini masih terus berjalan. Sekali lagi hanya hasil cepat dari lembaga survei saja yang bisa kita konsumsi, itu pun tidak bisa dipercaya 100% karena masih ada margin error. Sementara yang menjadi menarik juga adalah Maggie terkait dengan misalnya analisa bagaimana peta di Pilkada Jawa Timur terkait pertarungan antara PDI Perjuangan misalnya melawan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Ternyata kondisi di Jawa Timur ini begitu cair, Maggie. Jadi tidak bisa disamakan dengan pemilihan presiden atau mungkin pemilihan gubernur di DKI Jakarta maupun di Jawa Tengah. Pasalnya di sejumlah daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini PDI Perjuangan bisa berdiri sendiri, bisa juga dengan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus begitu. Nah, dan analisa lainnya adalah ini baru saja dirilis oleh Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan di Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang yang sudah melakukan tabulasi mengenai kemungkinan mesin dari partai PDI Perjuangan ini sebenarnya masih bagus ya di Provinsi Jawa Timur, dan kondisinya berbeda jika dibandingkan dengan di pusat seperti Jakarta maupun di Jawa Tengah. Karena di sini di 16 daerah yang kemudian calonnya ini merupakan petahana dan diusung oleh PDI Perjuangan ini ternyata unggul. Jadi ada 16 daerah dengan petahana yang didukung oleh PDI Perjuangan baik berdiri sendiri maupun koalisi dengan KIM Plus ini unggul, sementara untuk 20 daerah lainnya ini PDI Perjuangan dilaporkan kalah. Nah, tapi sekali lagi ini masih mengacu pada hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Jadi belum bisa dipastikan gitu kebenarannya. Kemudian juga yang menjadi menarik yang kita bisa lihat adalah pendidikan politik misalnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, kita tahu bahwa selama ini para pemenang dari bupati maupun wakil bupati di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur ini biasanya didukung oleh PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Namun untuk pertama kalinya pada tahun ini yang menjadi pemenang atau yang unggul berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, pemenangnya bukan didukung dari PKB melainkan dari partai lainnya. Misalnya adalah dari Gerindra, kemudian Golkar dan Demokrat. Nah, ini menjadi catatan juga bagi masyarakat. Pasalnya 3 bupati di periode sebelumnya ini yang didukung PKB ini selalu tersandung kasus pilih alternatif calon lainnya yang bukan berasal dari PKB. Siapa tahu ini pada kesempatan atau periode kali ini calon yang diusung bukan berasal dari PKB ini akan menjadi lebih baik dan tidak terjerat kasus korupsi. Sementara itu Maggie, kita sampai sekarang masih harus bersabar ya menunggu hasil resmi dari KPU, dan tentu saja saya masih akan mengupdate informasi dokumen C hasil yang berada di data center KPU Jatim. Maggie. Kami akan terus memantau hasil real count Pilkada Jawa Timur. Terima kasih Kanza Tamarindora atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.